Itu harusnya minggu tadi kayaknya stop. Udah. Oke, jadi harusnya tuh hari ini sama Kak Arif, tapi Kak Arif lagi berhalangan, jadi aku yang gantiin. Dan karena aku belum sempat nyiapin materi, jadi hari ini langsung latsal aja ya, latsal dinamika. BTW aku mau nanya dulu dong, di kelas tuh udah nyampe materi apa aja ya? Kelas aku mah momentum, Kak. Momentum? Wah, cepet Iya, banget. yang nggak tahu Oh, kok dosennya. dosennya siapa emang? Pak Berlinson. Oh, gitu ya. Terus nanti kuis sampai mana? Kuis KBF ya? Tadi ditanyain tapi belum belum tahu katanya. Nanti dikabarin lagi. Oh, oke. Ya udah, berarti kita sekarang mantepin dinamika nggak apa-apa ya? Gak apa, Kak. Belum ngerti juga. Oke. Jadi ini tuh kalau nggak salah soal UTS tahun lalu, bukan tahun lalu, beberapa tahun yang lalu karena masih offline, jadi di sini tuh skornya tuh dinilai dari cara kita ngerjainnya juga gitu. Jadi di sini aku langsung aja ya. Ada sebuah balok bermasa 5 kilogram. Ditempatkan pada bidang miring kasar yang tetap dengan sudut kemiringan theta. Tan theta sama dengan 3/4. Sebuah gaya konstan F1 mendatar dengan besar 100 Newton bekerja pada balok. Diketahui koefisien Giesecke statis dan kinetik antara balok pada bidang miring masing-masing adalah mu S-nya 0,4 dan mu K-nya sama dengan 0,3. Oke, berarti ini masanya sama ya di dua gambar. Tm sama dengan 5 kilogram. Terus kita dapat tan theta sama dengan 3/4. Tan theta 3/4 tuh berarti kan ini theta, di sini 3, di sini 4. Berarti di sini 5 ya otomatis. Kayak gitu, sebuah ya 100 Newton. Terus koefisiennya mu S-nya sama dengan 0,4 dan mu K-nya itu sama dengan 0,3. Yang pertama, yang A, apakah balok bergerak naik sepanjang bidang miring, turun sepanjang bidang miring, atau tetap diam? Ini tuh ada F. Oh, berarti masih pakai yang F1 aja ya. Berarti gambarnya yang ini. Oke. Di sini tuh, kalau kita gambar diagramnya, ada gaya ke bawah, yaitu gaya berat. Dan gitu nanti gaya beratnya tuh karena bentuknya miring kayak gini, nanti ada yang gaya berat ke bawah, karena di sini theta, berarti di sini jadi W cos theta. Terus yang arah ke sini jadi W sin theta. Kemudian, ini kan ada F1. Kelihatan nggak warnanya? Takutnya warnanya kurang terlihat. Gimana? Kelihatan Ya kok. udah. Oke, ini pakai warna hijau ya yang ke kanan. Di sini ada F1. Udah gitu, dia tuh si tetanya berarti ada di sebelah sini. Ini teta. Nah, si F1 ini juga bakal apa namanya kayak kebagi gitu. Jadi arahnya ke di sini jadi F1 cos theta. Terus juga ke bawah F1 sin theta. Nah, jadi kalau misalnya kita gambar baru, bakal jadi kayak gini. Ini kita ambil Y, ini X. Nah, di X itu tadi ada apa aja? Ada F1 cos theta. Dan itu juga ada W sin theta. Dan itu yang Y, di sini ada gaya normal ya ke atas, gaya normal. Dan ke bawah tuh ada W cos theta, F1 sin theta. Nah, kan dia nanya,
apakah balok bergerak naik sepanjang bidang miring atau turun, atau dia tetap diam. Nah, caranya tuh kita lihat si gayanya tuh kayak melebihi si koefisien statistik gitu atau enggak. Jadi caranya kita nyari si n-nya dulu. Caranya tuh pakai delta Fy sama dengan 0. Sama dengan 0 karena dia tuh nggak ada pergerakan di sumbu Y-nya. Jadi di sini kita pakai n. Kalau ke atas kita pakai positif, kalau ke bawah kita pakai negatif ya. Jadi n dikurangin y cos theta, dikurangin lagi sama f1 sin theta, itu akan sama dengan 0. Jadi n-nya sama dengan y cos theta ditambah f1 sin theta. Nah, y yang di sini kan m kali g ya. Kita udah tahu kan m-nya 5 kg. Jadi 5 kg dikalikan dengan gravitasinya pakai 9,8 meter per second kuadrat. Yaitu cos theta-nya, ambil aja dari sini. Cos theta tuh berarti 4/5 ya. Kali 4, ya benar, dikali 4/5. Ditambah dengan F1-nya dikasih tahu. Tadi 100. Tambah 100 dikali sin theta-nya berarti 3/5. Sama dengan, teman-teman boleh bantu aku ngitung ya, soalnya Oyo pakai kalkulator. 5 kali 9,8 kali 4 kali 5. Ada 99,2. Benar nggak? Benar, Kak. Oke. 99,2 Newton ya. Oke, udah gitu. Kita kan nyari si pergerakannya ya, berarti F1 dikurangin cos, ya F1 delta F, F, Fx sama dengan 0 juga, karena kita mencari batasnya. Jadi F1 cos theta dikurangin W sin theta sama dengan 0. Sorry, ini tuh berarti kan kalau misalnya kita asumsi arahnya ke atas, berarti kan ada ini ya, ada gaya statiknya tuh kayak ke bawah gitu. Di sini ada Fx. Tapi kita hitung dulu aja nih kalau sebelum ada ininya. Kalau sebelum ada apanya namanya? Ada koefisien gaya statis itu. Jadi ini sama dengan F1 cos theta tuh, maaf ini aku tulis ya, sebelum ada gesekan. F1 cos theta itu tadi 100 ya, 100 Newton dikali cos theta-nya 4/5. Berarti jadinya 20 kali 4 ya, 80. Terus ini kita kurangin. Sama W-nya 5 dikali, berarti 9,8 kali 4. 39,2 ya. 39,2 Newton. Empat puluh koma delapan Newton. Udah gitu, kita lihat juga si gaya statik maksimumnya.
Aku taruh sini ya. Gaya statik max. Berarti di sini Fs sama dengan mu S dikali N. N-nya tadi udah dapat 99,2 Newton. Dikali mu S-nya tuh sama dengan 0,4 kalau nggak salah ya. 0,4. Sama dengan 39,68 Newton. Nah, karena total gaya dorong ke arah X positifnya itu lebih besar daripada Fs, maka balok itu bakal bergerak naik bidang miring. Nih, ini totalnya itu lebih besar daripada Fs-nya. Berarti nanti dia arahnya bakal naik. Bakal naik. Oke. Ada yang mau ditanyain dari soal yang ini? Kayaknya cukup jelas ya. Oke, aku lanjut. Buat soal selanjutnya. Balok bermassa 5 kg masih sama. Tentukan besar percepatan balok. Nyari A-nya. Yang ditanya A-nya. Tadi tuh ada di atas ya. Oke. Tadi tuh kita udah dapat kan dia bakal naik. Berarti kan tinggal si ini kan yang 40,8 itu kita udah tahu dia bakal naik. Kayak gitu, kita tinggal ngitung si F-nya ini. F kinetik. Aku gambarin lagi ya. Grafnya. Oke, di sini berarti nanti tuh karena dia bakal ke atas geraknya, berarti di ke bawah tuh dia bakal ada Fs. Oke, gesek. Udah gitu, kita tahu kan, karena dia bergerak, berarti delta Fx-nya tuh dia bakal sama dengan M dikali A. Kemudian, tadi berarti F1 cos theta dikurangin W sin theta dikurangin Fs, dia akan sama dengan M dikali A. Nah, masanya kan kita tahu massa balok. Massa baloknya tadi 5 kg. Terus kita sekarang nyari A. Kemudian tadi yang F1 cos theta dikurangin W sin theta tuh udah dapat ya. Tadi di bawah 40,8. 40,8 Newton dikurangin Fs. Fs tuh nilainya dengan N nilai normal. Gaya normal dikali dengan mu S. Gaya normalnya tadi dapat 99,2 ya. 99,2 Newton. Terus mu S-nya tadi 0, Muka, maaf, maksudnya Muka. Ini tuh yang kinetis. Muka, kinetis. Kinetisnya 0,3. 0,3. Berarti ini aku salah ya, harusnya F gesek tuh F kinetis ini. Dari gitu, ini hasilnya akan jadi 9,2 dikali 0,3 sama dengan 29,76. Yaitu A-nya bisa kita dapatkan dengan 40,8 dikurangin 29,76 terus dibagi 5. Hasilnya jadi 2,208 meter per second kuadrat. Ya, gini hasilnya.
Kamu nanya, Kak. Terus ya, Kalau maksudnya sigma fx itu maksudnya eh, gaya yang bekerja di sumbu X, Kak. ya betul. Kalau gitu kenapa W cos theta sama F1 sin theta, Kak? W cos theta sama W sin theta. Kan yang ini ya, yang F1 cos theta, kan yang di X. Dan juga yang F1, FK ditambah sama yang F sin theta ini. Jadi, kan dia arahnya kan ke atas ya. Ke atas berarti kan dia ke kanan gitu. Ntar ya gambarnya. Oh iya, salah lihat tadi kirain F sin theta. Salah, Kak. Maaf. Oke, oke. Udah clear ya berarti? Udah. Oke. Oke, aku lanjut ya yang C. Yaitu misalkan terdapat gaya konstan lain yang F2 ini yang bekerja pada balok dengan arah sejajar bidang miring. Tentukan besar maksimum F2 agar balok tidak bergerak turun bidang miring. Tidak bergerak turun berarti kan oke. Kita anggapnya dia setimbang ya. Kalau dia setimbang tuh jadi sama dengan Fx-nya tuh sama dengan 0. Nah gitu dari yang sini yang kita udah dapatkan itu bisa langsung aja jadi dikurangin lagi sama yang F2 ini. Jadi, posisi sini F1 cos theta min W sin theta min FK, itu dikurangin lagi sama F2. Sama F2. Oke. Nah, di sini tadi udah dapet ya. Yang 40 kurang 4,8 dikurangin 29,75, yang 2 ini tuh hasilnya 11,04 Newton. Dikurangin, maksudnya sama yang FK ini. Itu hasilnya 11,04. Itu dikurangin lagi sama yang F2. Tadi F2-nya yang cari ya. Harus kita cari, itu akan sama dengan 0. Berarti si F2-nya tuh biar dia nggak turun, maksimalnya adalah 11,04. Gitu. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyain? Artinya jelas ya yang nomor 3 ini karena sebenarnya tinggal dimasukin gaya yang F2-nya ini. Oke, lanjut. Sebuah truk sedang melalui sebuah pendakian dengan kemiringan 10 derajat. Truk tersebut membawa kotak kontainer di atasnya. Jadi ini ada arahnya enak ke sini ya. Ini ada pendakian gitu, ini tuh 10 derajat. Yaitu ini ada truk. Nah, truk itu bawa kontainer di atasnya. Tentukan percepatan maksimum truk agar kontainer di atasnya tidak meluncur, di mana koefisien statisnya adalah sebesar 0,45. Koefisien statis berarti Fs ya, sama dengan 0,45. Nah, caranya gimana? Kita tinjau si kotak ini aja. Tinjau si kotak yang di atasnya. Jadi kalau kita gambarin kotak. Tapi aku lebih suka pakai gini sih. Jadi ini X, ini Y. Nah, ini kan dia tuh ada arah ke bawahnya gitu. Dia tuh ada W-nya. Dia gitu karena dia arahnya ke depan, berarti ada percepatan. Tapi karena kan si truknya tuh maju ke depan gini, tapi dia tuh jadi arahnya sebaliknya ke belakang. Ada MG sin theta, ya ada MG sin theta di sini. Yaitu ke depan ini dia ada Fs karena si truknya kan maju, dia itu secara tidak langsung dia kayak mundur-mundur gitu kan, tapi nggak ada gaya yang dihasilkan gitu, cuman ada MG sin theta di sini. Yaitu maju dia tuh ada yang ke depannya tuh dia ada yang gesek statis, kayak gesek statisnya. Oke.
Seperti biasa di sini juga ada MG cos theta dan ke atasnya itu ada G normal. Ini G normal, ke atas MG sin theta, ke bawah ada ke bawah ada MG cos theta, terus ke kiri dia ada Fs. Tadi beratnya tuh nggak ada berat kontainernya. Oke, nggak apa-apa. Berarti karena dia nggak jatuh, si Fx jatuh harus sama dengan 0. Dan karena dia tuh gak ada pergerakan di sumbu Y-nya, berarti Fy-nya tuh sama dengan 0 juga. Karena sama dengan 0, jadi N dikurangin Mg cos theta sama dengan 0. N-nya sama dengan Mg cos theta. Nah gitu, yang Fx di sini. Maaf. Di sini tuh tentang percepatan ya, berarti di sini Fx-nya tuh ada M kali A, berarti dia ada pergerakan. Sini ada M dikali A. Oke, jadinya Fs dikurangin Mg sin theta itu akan sama dengan M dikali A. Nah, di sini Fs-nya itu adalah G normal Mg cos theta dikali si N-nya ini. Ya ini ya udah ada ya. Kali mu S maksudnya, maaf. Kali mu S 0,45 dikurangin Mg sin theta sama dengan M dikali A. Buka, Ya. saya mau nanya Kak, ini maksudnya apa percepatan dari truk itu Kak? Ini tuh iya percepatan maksimum truk biar kontainernya tidak meluncur. Oh jadi kontainernya bergerak dengan apa percepatan sama dengan truk Kak? Gitu. Iya, Oke betul. Kak, terima kasih Kak. Oke. Nah, udah gitu. Ini kan cos theta-nya kita tahu ya, cos 10. Berarti ini jadi G cos 10 dikali 0,45 dikurangin G sin 10 derajat. Ini akan sama dengan si A si truknya. Tadi G-nya kita pakai 9,8 cos 10 ya. Cos 10 ditambah 10 dikali 0,45 ditambah cos tambah sin 10 kali 9,8 hasilnya 6 ya, 6,04 meter per second kuadrat. Itu sama dengan si A truknya. Kak, permisi, Kak, mau tanya. Ya, Itu yang Fs tuh Mg cos theta-nya gimana ya, Kak? Belum maksud. Mg cos theta-nya ya. Iya. Oh, jadi tuh ini aku gambarin lagi ya. Terlalu kecil kayaknya. Ini kan ada 10 derajat. Itu kan di sini ada truk. Nah, truknya tuh bawa kontainer. Kayak gitu. Si truk ini kan ke atas ya. Berarti di sini ada A. Kemudian si apa ini namanya kontainernya itu tuh dia kan punya massa. Makanya ada gaya berat. Itu makanya dia tuh ke bawah ada ya dari berat ini berarti jadi Mg sin theta. Kemudian dari sini juga ada Mg cos theta. Nah, Mg cos theta-nya itu bakal sama dengan si gaya normal. Fn itu gaya normal. Nah, udah gitu. Karena ini kiraannya kan karena ke bawah ya, jadi Fs-nya ke sana. Nah, udah gitu si Fy-nya kan sama dengan 0, berarti N-nya itu akan sama dengan Mg cos theta. Nah, Fs di sini,
Fs itu sama dengan N dikali dengan mu S-nya. Nah, si N-nya kan Mg cos theta. Mu S-nya tuh diketahui berapa nilainya? 0,45. Nah, berarti jadi sama dengan Mg cos theta dikali 0,45 itu. Nah, makanya di sini jadi Mg cos theta dikali 0,45. Gitu. Oke, Kak, makasih. Oke, ada pertanyaan lagi? Kak, mau nanya, Kak. Ya. Jadi kan katanya baloknya kan biar nggak bergerak gitu ya. Di sini kakak pakai sigma F-nya X-nya sama dengan M kali A. Ini berarti yang seakan-akan bergerak tuh truknya gitu ya. Iya. Kita acuannya terhadap baloknya gitu gimana? Ya, soalnya kan si truk itu kan bergerak. Nah, si baloknya juga dia ada percepatan gitu loh, karena dia ikut dari truk. Ya, jadi ada A-nya gitu. Oke, Kak. Oke. Ada yang mau bertanya lagi? Udah ya kayaknya. Oke, aku lanjut ya. Selanjutnya, ada seorang anak berada pada gerobak pada permukaan dengan kemiringan 30 derajat terhadap sumbu horizontal. Ini hampir sama. Ini hampir sama, masih bidang miring. 30 derajat. Kemudian kemiringan dia horizontal, angin bertiup dengan gaya tetap 105 Newton. Misalkan ini si gerobak sama si anaknya ya. Dengan gaya tetap 105 Newton sehingga gerobak bergerak turun. Massa anak dalam gerobak adalah 65 kg. Dan gerobak berarti M-nya sama dengan 65 kg. Koefisien gesek kinetik antara gerobak dan permukaan adalah, berarti ini mu-nya sama dengan 0,15. Berapa lama waktu yang diperlukan gerobak yang semula diam untuk menuruni permukaan sejauh 175 m? Berarti di sini yang semula diam V0 ya. V0-nya sama dengan 0. Yaitu jaraknya sama dengan 175 meter. Nah, di sini kayak biasa ke bawah tuh ada W. Di sini ada W cos theta, terus ke bawah sini ada W sin theta. Kayak gitu, ke atas juga ada gaya normal. Terus ada tambahan gaya tetap, ini gaya angin. Nah, si anginnya kita asumsiin ke sini ya. Oke, anginnya asumsiin ke sini. Oke. Anginnya 105 Newton. Oke, kita gambarin lagi. Ini X, ini Y. Tadi di sini normal, di sini ada W cos theta. Ini ada W sin theta. Kemudian ke kirinya ada F kinetis, terus tadi ada angin ya. Anginnya kalau kita tulis berarti kan gini ya. Berarti dia arahnya ke sini.
itu 105 Newton. Ini F angin ya. F angin 105 Newton. Terus si tetanya di sini. Berarti kalau kita pecah lagi, di sini ada F angin. F angin cos ya. Cos theta. Terus yang di N ini ada F angin sin theta. Nah, kayak tadi, si delta fx-nya itu sama dengan, fy. Fy sama dengan 0, karena dia nggak ada pergerakan di sumbu y-nya. Berarti jadinya n ditambah fa sin theta, f angin sin theta, dikurangin y cos theta, sama dengan 0. Nah, di sini kita nyari si n-nya ya. N bakal sama dengan y cos theta dikurangin f angin sin theta. W-nya pakai yang biasa mg. Berarti 65 kg dikali dengan gravitasinya 9,8 meter per second kuadrat. Cos theta-nya cos 30. Cos 30 itu setengah akar 3. Kurangin FA-nya tadi 105 ya. 105 Newton. Sin 30 itu setengah. Sama dengan 65 kali 9,8 kali Oke, 499. 499,15 Newton. Nah, dari nilai N ini kita bisa dapat FK. FK-nya tuh kan sama dengan N dikali mu K. N-nya 499,15 Newton dikali mu K-nya itu adalah 0,15 kali 0,15. Hasilnya jadi 74,87 Newton. Udah ya, beres yang FY. Udah gitu sekarang kita ke Fx. Nah, Fx itu akan sama dengan M dikali A. Fx-nya itu yang ini ya, yang disebut X. Berarti W sin theta ditambah A cos theta dikurangin FK akan sama dengan M dikali A. Begitu kita pakai yang di sini 74,87 Newton. M-nya tahu ya 65 ya. 65 kali W sin theta. W sin theta berarti 65 kali 9,8 sin theta. Itu 318,5 Newton. Ini aku langsung ya, karena oleh masih banyak. Yaitu FA-nya tuh 105 ya. 105 di benar nggak? Ya, 105 dikali cos theta. 90,93 Newton. 318,5 ditambah 90,3 kurang. Kamu nanya, Kak? Boleh? Itu pakai 30 derajat, Kak. Iya, tetanya 30. Kalau yang setengah akar 3 sama setengah itu pakai sudut berapa, Kak? 30 kan cos 30 Oh ya, Kak. derajat setengah akar 3. Oh ya, Kak. Sorry kan lupa. Ya, gak apa-apa. Aku juga lupa kok. Oke, ini maaf ya aku ngejelasinnya setengah. Terus tetanya sama dengan 30.
Ini 333,93 Newton sama dengan 65 kg dikali A. Berarti A-nya bisa dapat tinggal dibagi 5 ya. 5,1373 Newton. Oke. Ada yang mau ditanyain dari belum. Ini kita nyari berapa lama waktu yang diperlukan gerakannya. Itu nih yang udah kita ketahui ya. Dikat A, udah gitu ada S tadi ya, ada S. Terus kita juga tahu P0. Ditanyakan itu adalah lama waktu yang diperlukan. Berarti nyari T-nya. T-nya berapa? Ini tuh pakai yang rumus yang ini. S sama dengan P0 T plus minus setengah AT kuadrat. Oke, S-nya kan kita udah tahu ya. 5. 175 meter sama dengan P0. P0 tadi juga udah dikasih tahu 0. Karena dalam keadaan diam, berarti di sini 0. Terus setengah A-nya 5,1373 ini. Kok ini Newton? M per S kuadrat. M per S kuadrat. T itu T-nya yang kita cari T kuadrat. Ini bisa langsung dibalik aja ya T-nya. Langsung T sama dengan nggak apa-apa ya. Langsung itu. 175 dikali 2 5,1373. Oke, sama dengan itu diakalin. Jadinya 8,25 second. Ini deh caranya. Ini kayak 5 jadinya second. Ya, jadi ini tuh kayak soal gabungan antara dinamika sama kemarin kinematika. Nah, nanyain gerak. Oke. Ini ada yang masih bingung? Boleh langsung tanya. Atau mungkin, bukan gitu kak caranya gitu. Juga boleh langsung ngomong aja. Aku izin minum ya guys. Oke, mungkin kita lanjut aja. Ini ada sutas kabel yang menyangga elevator bermassa 2125 kg memiliki kekuatan maksimum sebesar 21.750 Newton. Berapakah percepatan maksimum ke arah atas yang dapat diberikan kabel pada elevator tanpa memutuskannya? Oke, kita gambar dulu elevatornya. Elevator tuh kan berarti dia ada masanya ya, berarti ada W. Gitu karena dia digantung pakai tali, berarti dia ada T-nya. Kemudian karena dia tuh bergerak, berarti delta F-nya tuh sama dengan M kali A. Nah, yang akan kita cari itu si A ininya. Nah, delta F-nya itu ada T. T dikurangin W kan sama dengan M kali A. T-nya kita tahu kekuatan maksimum ini 21.750 Newton dikurangin sama si berat elevator berat 2125 kg dikalikan dengan 9,8 meter per second kuadrat akan sama dengan M-nya tuh lagi 2125 kg dikali dengan A-nya akan kita cari. Ini bisa langsung dikerjain, berarti A-nya sama dengan 2125 kali 9,8.
2,02 Newton dibagi 2125 kilogram. Jadi di sini 750 kurangin 2,5 0,435 meter per second kuadrat. Oke, mau ditanyain dari soal ini? Nggak ada, Kak. Oke, jelas ya. Selanjutnya, nih Arlan tuh yang lagi apa ini, atraksi. Akan berjalan menyeberangi seutas tambang yang diikatkan secara horizontal di antara kedua gedung yang berjarak 10 meter. Lengkungan yang terbentuk pada tali saat Arlan berjalan di titik tengah tali membentuk sudut 10 derajat. Oke, seperti ditunjukkan dalam gambar. Bila masa Arlan 50 kg, berapakah tegangan tali? Berarti yang kita cari tegangannya berapa, dan yang kita ketahui masanya tuh sama dengan 50 kg. Oke, kita gambar lagi si diagramnya. Nanti kan ini bakal ada tegangan ya ke sini. Tegangan tali. Terus juga dia bakal ada masanya. Kita gambar. Bawah ada massa, terus kanan kiri. Itu belum ya. Gini. Arahnya kan ke sini ya. Oke. Arahnya ke sini. Lagi ke sini. Ini kita sebut T1. Ini T2. Udah gitu. Ini tuh 10 derajat. 10 derajat. Berarti ke sini 10 derajatnya. 10 derajat. 10 derajat. Oke. Terus apa lagi yang diketahui? Nah ya. Oke. Nah, kan dia tuh timbang ya, dia tuh di sumbu Y-nya tuh nggak jatuh, nggak terbang gitu kan, berarti si A-nya sama dengan 0, berarti delta F itu akan sama dengan 0. Berarti nanti ini bisa dipecahkan yang T1. Di sini jadi T1 cos 10 derajat. Ini T2 cos 10 derajat juga. Yaitu ke atas tuh ada T2 dikali sin ya, sin 10 derajat. Yaitu juga ada T1 sin 10 derajat. Nah, tapi sebelum kita ke yang Y, kita juga ke fx-nya dulu. Nah, si fx-nya juga sama, dia nggak ada percepatan ke kanan ke kiri, berarti nanti ini akan sama dengan 0 juga. Karena kesetimbangan. Jadi T2 cos 10 derajat itu akan sama dengan T1 cos 10 derajat. Di mana jadinya, karena ini bisa dicoret, jadi T2 itu sama dengan T1. Yaitu dari yang F-nya, kita bisa langsung aja T2 sin 10 derajat ditambah T1 sin 10 derajat. Itu kalau dikurangin W kan sama dengan 0. Berarti ini sama dengan W ya jadinya. Nah, karena T1-nya sama dengan T2, jadi kita boleh nulisnya kayak gini. Misalnya kita asumsiin T1, T2 itu akan sama dengan T gitu. Jadi 2T, karena sama ya, sin 10 juga. Sin 10 derajat itu sama dengan W. W-nya kita tahu, kalau massanya tuh 50 kg. Jadi 50 kg dikalikan dengan 9,8 meter per second kuadrat. Nah, di sini bisa langsung ya, T-nya jadi dibagi 2 sin 10 derajat. Itu caranya. T-nya kita dapat 9,8 dibagi 2 sin 10. Kenapa? Aneh ya, bentar. Kayaknya aku ada salah kalkulator. 50 dikali 9,8 dibagi 2 sin
10 derajat. Oke, berarti T-nya 1410,898 Newton. Ya, ini jawabannya. Dari soal ini kayaknya jelas juga ya. Oke, aku lanjut lagi. Kamu nanya, Seseorang. Kak. Iya. Kaget, suara gede banget. Gimana? Kalau kayak gitu nggak punya gaya normal, Kak? Nah, iya, aku juga awalnya mikir ini ada gaya normal atau enggak ya. Soalnya, apa ya, tapi sebenarnya kalau misalnya ada gaya normal, gimana ya? Agak bingung juga sih aku, soalnya tahu kalau gaya normal itu kan ada di bidang gitu. Sedangkan ini kayak tali itu cuma seutas doang. Tapi aku kurang tahu juga sih, jadi aku takut salah kalau jawab itu. Mungkin aku bisa nanya ke Kak Arif, atau kalau misalnya nanya, kan kalian ada tutor juga ya, mungkin bisa tanya ke tutor dari dari kelas itu. Oke, Kak. Oke, lanjut dulu ya. Oke, itu di sini seseorang melompat dari atap sebuah rumah yang tingginya 2,8. Ini tingginya 2,8 meter ketika, ini orangnya. Dia lompat. Itu ketika sampai di tanah, dia menekuk kedua lututnya sehingga batang tubuhnya melambat dalam jarak sekitar 0,70. Berarti itu loncat, terus tadi apa, ketika sampai di permukaan tanah, berarti kayak dia nekuk kaki. Aduh, gambar aku jelek banget. Nekuk kaki. Dan itu selama dia lagi nekuk kaki itu, dalam jarak S-nya sama dengan 0,70 meter, dia mengalami perlambatan, berarti A-nya itu negatif nilainya. Kayak gitu, jika massa batang tubuhnya adalah 42 kg, berarti M-nya ya, M-nya sama dengan 42 kg. Tentukan A, kecepatan tepat sebelum kakinya menyentuh tanah. Kecepatan berarti V ya. P-nya berapa sebelum kakinya mencapai permukaan tanah. Terus gaya rata-rata yang dikerahkan, berarti F. Gaya rata-rata yang dikerahkan oleh batang tubuh oleh kedua kakinya selama berlangsungnya perlambatan. Oke. Berarti ini yang pertama, karena mintanya kecepatan, berarti ini kinematik ya. Karena dia kan nggak ada awalnya tuh, dia lompat doang, berarti ini kayak gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas, berarti V0-nya sama dengan 0. Terus ditanyanya pas sebelum mencapai tanah, berarti nyari VT. Kayak gitu, kita punya juga S. S-nya, ya tinggi maksudnya. Sama dengan 2,8 meter. Dan juga A-nya tuh gravitasi ya. Gravitasi 9,8 meter per second. Karena punyanya data ini, berarti pakai rumusnya yang ini. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS. Tapi A-nya karena ini gerak jatuh bebas ganti G. Jadi G. Oke. V0-nya 0, berarti kita tahu VT kuadratnya sama dengan 2 dikali 9,8 meter per second kuadrat. Dan si S-nya tuh 2,8. Bener kan? Iya, 2,8. 2,8 meter. VT-nya langsung aja 2 akar dari akar dari 2 dikali 9,8 dikali 2,8. Hasilnya jadi 14 akar 7 per 5 meter per second. Gak enak banget angkanya. Nah, udah gitu dia nanya gaya rata-rata yang dikerahkan pada batang tubuh selama berlangsungnya perlambatan. Nah, kita cari dulu
si A-nya berapa. Caranya pakai ini lagi, tapi si VT itu bakal jadi kayak V02-nya gitu. Berarti ini jadi V02 ya, V02. Terus kayak tadi yang kita tahu cuman S-nya itu 0,7. Berarti pakai rumus yang tadi lagi. Jadi VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2A, sekarang A, 2AS. Nah, si VT-nya tuh 0, karena akhirnya kan dia diam. Waktu menyentuh tanah tuh dia diam. Jadi 0 sama dengan, berarti kita langsung pakai ini aja ya. Gimana caranya? 54,88. V0 itu 54,88. Ini biar nggak bingung aku kasih 2. S2. Meter kuadrat per second kuadrat ditambah 2A dikali S-nya 0,7 M. Berarti ini ke sini, atau enggak, gini aja ya, 2A dikali 0,7 M sama dengan minus 54,88. Ya, sekian itunya. A-nya berarti sama dengan dibagi 1,4 ya. 39,2 meter per second kuadrat. Nah, karena udah dapat A-nya, kita bisa nyari sih gaya rata-ratanya, si F-nya. M dikali A. Nah, si M-nya itu adalah massa orangnya 42 kg. Dikali sama A-nya, 39,2. Ini harusnya minus. Meter per second kuadrat. Nah, di sini berarti sama dengan kali ya, 42. 1646,4 Newton. Oke, beres. Kak, tadi yang V0-nya tuh V0 kuadrat 54,88 itu gimana ya Kak? Tadi kan V0-nya 0 itu diketahuinya. Oh, oke. Ini kan gerak jatuh bebas ya, ada gerak jatuh bebas. Jadi itu ada kayak ada dua gerakan gitu. Yang pertama dia jatuh, udah itu yang kedua dia aku tulis aja deh. Ini yang pertama, ini yang kedua. Yang kedua tuh dia kayak ada gerakan buat penopang tubuhnya gitu. Nah, jadi yang pertama karena dia gerak jatuh bebas, jadi V0. Ini aku tulis 1 ya. V0 satunya tuh 0. Nah, kita cari VT-nya sebelum mencapai si tanah. Nah, caranya tuh pakai yang VT kuadrat ini. Makanya tadi aku tulis yang VT-nya itu bakal sama dengan V02. Karena dia tuh bakal jadi awalan apa ya, pas gerakannya tuh dianya lagi mau lagi nekuk si kakinya ini. Kayak gitu kemudian kan nanti dia kayak berdiri aja kan, diem. Yang aku tulis menekuk, diam. Nah, di sini tuh intervalnya tuh 0,70 meter. Nah, sedangkan yang tadi si orang jatuhnya ini dia tuh 2,8 meter gitu. Sampai ke bawah. Bisa dipahami nggak atau aku masih belibet? Bisa Kak. Oke. Lanjut ke nomor selanjutnya ya. Oke, di sini ada balok. Berarti ini gaya kontak. Ada 3 balok pada permukaan horizontal tanpa gesekan. Disusun saling bersentuhan seperti dalam gambar. Berarti ini ada F diberikan pada balok A bermassa MA. Gambarlah diagram benda bebas untuk setiap balok. Tentukan B percepatan sistem dalam variabel MA, MB, MC, C gaya neto pada setiap balok, D gaya kontak yang dikerahkan oleh setiap balok pada balok di sebelahnya, E jika MA, MB, MC sama dengan 10 kg. Udah gitu F-nya 96, berikan jawaban numerik. Oke, berarti ini langsung aja kita pakai angka. Jadi di sini MA, MB, MC-nya sama dengan 10 kg.
Oke, aku gambarin satu-satu aja ya. Ini ada MA. Aduh, hanya gede. Terus di sini ada MB. Terus di sini ada MC. Nah, MA ini punya massa. Semuanya punya massa, berarti semuanya punya W yang arahnya ke bawah. Dan karena dia tuh punya bidang, jadi ini ke atas N. Ada gaya normal. Udah gitu, yang di A itu dia kan dikasih F ya, dikasih gaya. Berarti di sini ada F. Dan karena dia tuh kontak dengan si B, berarti di sini ada gaya kontak. Berarti ini K. Oh, sebutnya K1 ya. K1. Nah, ke sini ada K1. Kayak gitu, yang di MB, dia juga ada kan K1. Arahnya ke kanan. Dan juga ada juga kontak sama si C. Berarti di sini ada K2. Kanan kiri ada K2. Berarti ini ke kiri ada K2. Yang di C dia ada yang ke kanan K2. Oke, selanjutnya yang A2 apa? Gambar diagram bebas. Sudah ya, ini diagram bebasnya untuk tiap blok. Terus yang B, percepatan dalam sistem. Oke, di sini semuanya itu pakai ini ya. Delta F sama dengan M dikali A. Nah, delta F-nya tuh karena nggak ada gaya gesek, berarti si N itu nggak kepake gitu. Dari gitu, kita cuma ngambil dari yang sumpu si X-nya aja. Jadi, ini yang kalau buat yang MA, aku tulis lagi di atasnya MA F kurangin K1 akan sama dengan massa si A dikali dengan kecepatan. Oke, gini dulu. Terus lanjut ke yang MB. Di sini ada K1, berarti di sini K1 kurangin K2 akan sama dengan massa si B dikali dengan kecepatan. Nah, ini kecepatannya aku nggak tulis AA, AB gitu, karena dia kecepatannya bakal sama. Karena mereka tuh kayak satu sistem yang sama gitu, bergeraknya juga barengan kan. Berarti secara tidak langsung juga si A-nya tuh bakal sama. AAA semua. Oke, lanjut yang ke C, MB, MC. MC itu ada K2 aja. K2 akan sama dengan MC dikali A. Nah, dari sini kita bisa dapat K2, tapi masih dalam bentuk A sih. Karena MC-nya kan kita tahu tadi 10 semua ya. Jadi ini bakal jadi 10 kilogram. 10 kilogram dikali A. Saya mungkin biar gampang aku tulisnya 10A2 aja ya. Yaitu di sini K1 kurangin K2. K2-nya kita tahu 10A. Berarti boleh langsung substitusi K1 dikurangin 10A akan sama dengan 10A. Jadi K1-nya bakal jadi 20A. Selanjutnya di sini ada F dikurangin K1. K1-nya tahu ya. F-nya tahu nggak? 96. F-nya 96 Newton. Dikurangin K1-nya 20A. Itu akan sama dengan MA dikali A. M-nya sama 10A. Berarti 96 Newton itu sama dengan 30A. Nah, A-nya bisa dapat deh dari sini. 96 dibagi 30. Ya, terus yang C, gaya neto pada setiap balok. Gaya neto pada setiap balok. Gaya kontak yang dikerahkan. Gaya neto itu sebenarnya ini sih. Yang M kali A ini. F dikurangi K1 sama dengan M kali A. Berarti M kali A-nya berapa? M-nya 10 dikali F-nya ya. F itu sama dengan 10 kg dikali sama dengan meter per second kuadrat. 96 bagi 30. 3,2. 3,2 meter per second kuadrat ini kali. Berarti jadinya 32 Newton. Terus ditanya juga K-nya ya.
kontaknya. Karena A-nya juga udah tahu, kontaknya juga otomatis langsung bisa dicari. K1 berarti sama dengan 20 dikali 3,2. Ini langsung, terus K2-nya juga sama dengan 10 dikali 3,2. Apalagi? Udah ya, kan numerik juga udah langsung dapet jawabannya. Ini nanti akhirnya. Ya, oke. Dari yang soal ini ada yang mau ditanyain? Itu di yang benda C nggak ada yang gaya arah ke kirinya, Kak. Enggak sih, soalnya dia kan cuman gaya kontak doang. Oke, makasih, Kak. Oke, kecuali kalau misalnya di sini dikasih gaya apply gaya lain gitu, F apa gitu. Baru nanti ada tambahan. Tapi kalau misalnya kayak gini mah nggak ada, cuman K2 aja, cuman dari kontak. Terus ingat lagi kan kalau gaya tuh dia tidak bisa dihasilkan oleh diri sendiri kan, cuman dari lingkungan sekitarnya. Jadi ya lingkungan sekitarnya tuh cuman ada si B. Makanya adanya cuman si kontak 2 ini. Begitu. Oke, makasih, Kak. Ya, Selanjutnya ada seorang pemain snowboard seperti skateboard tanpa roda. Nah, udah gitu masanya 75 kg pemainnya. Berarti ini M-nya kita dapat sama dengan 75 kg memiliki kecepatan awal di puncak lereng. Kecepatan awal, udah ditulisin di sini. 5 meter per second di puncak lereng yang miringnya 28 derajat. Setelah meluncur menuruni lereng itu sepanjang 110 meter dengan koefisien gesek kinetik UK sama dengan 0,18. Pemain snowboard itu telah mencapai kecepatan V. Ia meluncur sepanjang permukaan datar dengan MUK 0,15. Ini ada MUK-nya. Kalian kebaca nggak? Kecil sekali. Ini MUK-nya 0,15 dan menjadi berhenti setelah jarak X. Berarti nanti di akhirnya dia berhenti. Gunakan hukum kedua Newton untuk mencari percepatannya ketika di lereng dan ketika di permukaan datar. Kemudian gunakan percepatan ini untuk menentukan X. Oke. Jadi dia tuh kan turun. Terus ke kanan. Oke. Berarti di sini si orangnya si orangnya tuh kan dia, nah ini orangnya ya. Orang ini punya massa ke bawah masanya. Terus seperti tadi ke sini ada W sin 28 derajat, terus ke arah sini W cos 28 derajat, dan ke atas dia ada normal. Oh, kalau di sini ada muka kinetis, berarti ke sana ada FK. Oke. Yang rapihnya lagi, ke bawah tadi W cos 28 derajat, ke atasnya ada N, ke kanannya ada W sin 28 derajat, ke kirinya ada FK. Nah, karena nggak ada pergerakan FY sama dengan 0, jadi W cos 28 derajat sama dengan gaya normalnya. Kayak gitu, dari gaya normal ini kita bisa dapat FK. FK-nya 0,18 ya. 0,18 dikali dengan W cos 28 derajat.
W-nya M kali G. M-nya tadi 75. 75 kali gravitasi kali 9,8 kali 0,18 dikalikan cos 28 ya. Cos 28. MG ya, cos 28 berarti 106,8139 Newton. Oke, ini sebenarnya bisa sih pembulatan. 116,8 Newton. Terus di si X-nya, dia itu ada M kali A. X sama dengan M dikali A. Nah, dari sini kita bisa dapat A-nya. Caranya W sin 28 derajat, W sin 28 derajat dikurangin dengan FK, itu akan sama dengan M kali A. W sin-nya tuh W-nya tadi 75 kali 9,8 kali sin 28. Oke, dikurangin 228,247 Newton. Nah, dengan M-nya 75 dikali A. A 75. Oke, tinggal dibagi ya. Bagi 75, 3,04 meter per second kuadrat. Karena udah dapat A, terus kan dia tuh minta X di sini. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu P dia di sini itu berapa. P pas dia ada di bawah itu berapa. Jadi di sini kita dapat V0-nya itu 5 ya tadi. 5,0 meter per second. Dan si VT-nya kita belum tahu. Udah gitu kita juga punya data jarak S-nya sama dengan 110 meter. Dan kita punya data A. Data A yang sebelah sini. Data A-nya tuh 3,04. Berarti pakai cara yang banyak pakai cara yang ini ya berarti. Yang S. Dengan V0T. Enggak lah. Nyari VT. Nyari VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2AS. Nah, VT-nya kita cari. V0-nya tadi 5. Nah, langsung aja ya 5 kuadrat plus minus. Ini tuh dia plus ya. Ya, di sini plus positif dapatnya. Berarti dia mengalami percepatan. Plus minus. Tambah 2A-nya 3 kali 3,04 meter per second kuadrat dikali S-nya 110. S-nya 110 meter. Sama dengan 25 ditambah 2 kali 3,04 kali 110. Akar dari situ 7. Berarti VT kuadratnya sama, VT-nya aja. VT-nya tuh 7 akar 137. Ini bisa dibutuhin ya VT kuadratnya juga. Langsung aja deh. 6713 meter per second kuadrat. Oke. Kemudian di sini, pas di sebelah sini, dia kan mengalami perlambatan. Perlambatan, kita nyari A-nya berapa. Nah, ini aku takut bingung ya. Kasih garis. Jadi ini tuh yang di lereng ya. Ini yang di lereng. Ini juga yang di lereng. Mulai bawah sini dia yang di datar. Nah, yang pas di datar itu dia cuma ada gerak dari yang koefisien kinetik ini, cuma ada FK doang. Ke kanannya nggak ada.
Nah, karena kita tuh udah memposisikan kalau ke kanan tuh positif, kalau ke kiri negatif, berarti ini nggak apa-apa, langsung aja. Jadi negatif, N-nya belum ya? Udah ya. N-nya tuh W tadi ini. Udah gitu, miukanya 0,15. Nah, 0,15 dikali N, itu akan sama dengan M dikali A. M-nya sama tadi, 75 kg. 75 kg dikalikan A. Terus N-nya W cos 28. W-nya 75 cos 28 dikali 0,15 terus dibagi 75. Berarti ini A-nya bakal sama dengan negatif 1,2979. Nah, negatif di sini tuh menyatakan kalau dia mengalami perlambatan. Ya, karena ada perlambatan ini, makanya akhirnya tuh bisa si akhir di sini, berarti ini VT2 itu kan sama dengan 0. Nah, di sini kita kan dapat VT2 yang pertama tuh 67, bukan, yang ini. 7 akar sekian. Udah gitu, berarti nanti ini bakal sama dengan P02. Nah, P02, terus kita apa lagi sih punyanya? T nggak punya ya, berarti pakai rumus yang tadi. Berarti T kuadrat sama dengan P0 kuadrat dikurangin. Nggak apa-apa sih, tambah 2 aja ya. Tambah 2AS. Nah, yang kita cari itu si S ini. Berarti VT kuadratnya 0 sama dengan P0 kuadratnya 6713 meter per second kuadrat. Ini waktunya 15 menit lagi. Jam 9 kan ya? Aduh, lingkaran belum. Udah gitu, 6713 meter per second kuadrat. Ini nanti S-nya bisa dapet ya, aku lanjut dulu ya. Karena yang belakang-belakang tuh agak lumayan susah. Oke, aku mulai dari belakang ya. Yang tadi ada yang mau ditanyakan nggak? Yang ini. Itu A-nya dipositifin aja nggak apa-apa? Oh, enggak, nanti kan ditambah 2 AS ini. Tapi karena A-nya negatif, jadi nanti tulis aja negatif. Negatif 2 AS. Nah, nanti dapat di sini S-nya. Oke, Kak. Oke, lanjut yang gerak melingkar ya. Nah, ini tuh kayak tong setan gitu loh. Nah, terus the smallest circular path yang melingkar yang paling kecil itu radiusnya 112 meter. While the largest has radius yang paling besarnya itu ada 165 meter. As the drawing illustrate, ini tingginya 18 meter. Find A, the smallest, and B, the largest speed at which cars can move on this track without relying on friction. Oke, berarti kita bikin dulu ininya segitiganya. Sini ada 18 meter. Kayak gitu yang bawahnya 165 dikurangin 112. 165 kurangin 112. 53. Terus yang ini tuh kalau nggak salah 54 deh. 53 kuadrat tambah 18 kuadrat. 55,9, anggap 56 ya. Atasnya ada 56. Udah gitu dia tuh kan kalau misalnya ada, aku gambar sini aja. Kalau misalnya ada benda di sini kan kayak tadi ada W. Yaitu ke sini ada W cos W sin. Ada W sin theta. Terus ke sini juga ada W cos theta. Terus ke atas ada N. Nah, udah gitu di sini tuh ada sentripetal, tapi kalau yang dari solution yang aku dapat, dia tuh sentripetalnya ke bawah gitu. Sentripetal. Nah, karena dia tuh
not relying on friction. Kalau kita relying on friction tuh ke atas tuh bakal ada kayak FK-nya gitu. Nah, karena di sini not relying, berarti FK-nya tuh bakal sama dengan 0. Nah, udah gitu, karena AS-nya ke bawah, udah gitu di sini ada W sin theta, berarti nanti W sin theta tuh bakal sama dengan si F sentripetalnya. PFSK ya. Nah, udah gitu, ini kan MG sin theta akan sama dengan FSP-nya tuh apa sih rumusnya, V kuadrat per R. Yaitu masanya bisa dicoret. Jadi G sin theta-nya tuh berapa? Sin theta-nya tuh dari sini. Ini kan theta. 18/56. 18/56 akan sama dengan V kuadrat per R. Nah, dari sini kita bisa dapat V maksimumnya gitu. Ini the largest speed. Sama yang the smallest, caranya tuh dari radiusnya ambil 112 sama 165. Yang paling atas sama yang paling bawah. Jadi G itu gravitasi ya tadi. Jadi 9,8 dikali 18/56 sama dengan V kuadrat per radiusnya berapa tadi? 165. Nah, dari sini kamu bisa dapat si V-nya. Yaitu sama kayak yang tadi. Sama dengan V kuadrat per di sini 112. Nanti juga bisa dapat V-nya. Nanti dilihat aja di sini V-nya mana yang paling besar, mana yang paling kecil gitu. Dan itu bisa dapat deh the largest speed-nya. Oke. Lanjut lagi. Atau ada yang mau ditanyain? Mungkin lanjut dulu ya. Yang gerak melingkar baru dikit soalnya. A speed skater goes around a turn that has radius of 31 meter. Berarti dia belok. Radiusnya tuh 31 meter. Berarti R-nya sama dengan 31 meter. The skater has a speed of, berarti V-nya sama dengan 14 meter per second, and experience a centripetal force of, si FSP-nya udah dapat sama dengan 460 Newton. What is the mass of the skater? Berarti dia masanya berapa? Ini kita anggap ini orangnya. Dia punya massa, dan itu dia arahnya ke sini ada centripetal FSP. Nah, karena miring gini, jadi ke sini kan FSP-nya. Wait. Aduh. Ya. Mana ya? Itu di sini ada centripetal force-nya 460. Oh, ngambilnya dari sini 460 tuh bakal sama dengan mv kuadrat per R. Kita cari masanya 400 Newton, 460 Newton, nanti tinggal P-nya kan udah ada ya 14 meter. Dibagi 14 meter per second dikuadratkan. Terus radiusnya juga kita udah tahu 31 M. Ini bukan dari sini. Oke, gitu aja sih. Nanti bisa dapat masanya. Terus apa lagi ya? Nah, yang ini agak konsep. Jadi tuh ada CD-ROM. CD-ROM tuh kan kayak CD ya, kayak CD gitu. CD-nya lagi muter. Pada jarak di sini, jarak A ya misalnya. Jarak A itu 0,030 dari center dan si centripetal acceleration itu berarti A di A. Ya, itu 120 meter per second kuadrat. Nah, ini meter.
Dia nanya pas si poinnya 0,05, berarti agak jauh. 0,05. Nah, kalau di sentripetal tuh yang bakal selalu sama adalah si V-nya. Tapi yang berbeda tuh si kecepatan sentripetal, percepatan sentripetalnya ini. Jadi dari sini kita bisa dapat, kan kalau A sentripetal tuh ASP aja ya. ASP itu sama dengan V kuadrat per R. Nah, kita bisa dapat 120 meter per second kuadrat itu akan sama dengan V kuadrat dibagi, ini harusnya R ya, RA-nya 0,03. Ini 0,03. Nah, udah dapat dari V yang ini, nanti dapat V-nya. Terus kita bisa cari si percepatan sentripetal yang di 0,05. Jadi SP di ini apa sih tadi B ya? SP di B itu akan sama dengan P yang dari sini P kuadrat dibagi dengan R-nya 0,05 meter. Oke, gitu. Terus di sini ada lagi ya sama yang gerak melingkar. To block with masses A dan B, MA dan B, dia tuh connect together to each other to a central post by thin rod. Jadi bentuknya tuh kalau digantungin secara vertikal tuh gini. Nah, itu ada lagi gini lagi. Udah gitu di sini MA, di sini MB. Dan kemudian dia berputar dengan frekuensi yang sama. Jadi muternya itu bareng. Frekuensinya bareng berarti dia terus-terusan bentuknya gini. Muternya juga pasti bentuknya kayak lurus terus gitu. On a frictionless, berarti dia nggak ada frictionnya, nggak ada gaya geseknya. Dengan jaraknya tuh RA dan RB. RB-nya ke sini. Nah gitu dia minta kayak ekspresi dari si tension. Berarti dia nanya P-nya tuh kayak gimana sih cara nyarinya. Nah jadi begini. Ini ada A, ini ada B. Di A ini ada WA. Di B ada WB. Kemudian di sini ada tegangan tali. Ini dari sini tuh ya, di sini ada tegangan tali 1, di sini ada tegangan tali 2. Kenapa tegangan tali 1, 2? Karena dia tuh si talinya beda ya, beda nggak satu sistem gitu si talinya, makanya tegangan tali 1, tegangan tali 2. Terus dia juga ada FSP kan, jadi FSP itu sama dengan M V kuadrat per R. Terus FSP-nya itu cuman yang T1 ini. Tapi kita pecah lagi aja deh. Yang si A itu ke kiri ada T2. Ke kanan. Ke kiri ada T1. Maka dari itu jadi T1 dikurangin T2 sama dengan FSP. Nah, dengan MV kuadrat per R. R-nya tadi kita tahu, ini MA ya. MA V kuadrat per R tadi diketahui. Oh, enggak diketahui. Per RA. Nah, ini tensionnya. Terus yang tension 2 dari si B-nya aja. Bakal arahnya ke sini, T2. Berarti T2 akan sama dengan FSP. T2 sama dengan MB V kuadrat per R. Ini RB. P-nya bakal sama. Jadi T2 sama dengan, ya udah dapat gini kan. Nah, di sini T2-nya bisa disubstitusi. Jadi T1 kurangin MB V kuadrat per RB. Sama dengan MA V kuadrat per RA. Nah, di sini T1-nya bisa
ya lebih dijabarin lagi gitu. Oke, udah jam 9 juga. Ada yang mau ditanyakan? Kamu nanya, Ya, tahu FY atau FX-nya tuh 0 atau ada percepatannya gimana, Kak? fx atau fy-nya ada percepatan atau enggak gitu ya? Iya, maksudnya pakai M kali A atau 0 tuh gimana? Oh, kalau ada geraknya, kalau bukan kesetimbangan gitu loh. Misalnya yang mana ya? Kalau misalnya dia setimbang, berarti dia bakal sama dengan 0. Tapi kalau misalnya dia ada gerak, ada pergerakan, dan ada kecepatan, dia pasti pakai M kali A. Gitu aja sih sebenarnya, harus teliti baca soalnya juga. Oke, makasih, Kak. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Maaf ya, yang belakang-belakang rada buru-buru. Oke, kalau nggak ada, aku tutup ya. Oke, makasih ya semuanya yang udah mau datang. Jadi hari ini kita udah belajar bahas soal tentang dinamika, dan itu juga ada campurannya sama kinematika. Terus juga ada beberapa soal yang melingkar, yang gerak melingkar itu. Dan terakhir ini ada kata-kata dari Rotersius. Jadilah diri sendiri, dan itu bilang apa yang kau mau, karena mereka yang keberatan itu mereka nggak peduli, tapi mereka yang peduli itu mereka nggak bakal keberatan gitu. Oke, sekian dari aku. Makasih semua udah mau datang. Boleh live guys. Makasih, Makasih, Kak. Kak.